so wonderful, you're so powerful. We thank you. Kami bersyukur ya Tuhan buat keajaiban dan kasih-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah pudar, sekali-kali tidak pernah. Kasih setia Tuhan dari kekal sampai kekal, everlasting love. Terima kasih dan pernah berubah. Dan sore hari ini hati kami terbuka, pikiran kami siap untuk Kau menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami pribadi, masing-masing pribadi. Karena kami percaya dan kami tahu satu kata saja dari sorga itu cukup untuk mengubahkan seluruh keberadaan hidup kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang menguduskan kami, kebenaran itu yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur. Bersabdalah Bapa, sebab kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersyukur dan siap untuk menerima firman Tuhan sama kata amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh tengok kanan kirinya dan berikan senyuman sorgawi yang paling manis yang kita bisa berikan. Haleluya. Senyuman sorgawi. Haleluya. God is a good God. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah senyum kanan kirinya? Kalau sudah senyum boleh duduk. Kalau belum senyum jangan duduk dulu. Amin. Haleluya. Sangat senang sekali ada di tempat ini, di rumah Tuhan sore hari ini bisa melayani Tuhan dan umat kudusnya Tuhan. Dan ini kali saya yang pertama Ibu ya, untuk saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan, melayani Tuhan di tempat ini. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya, boleh? Karena kata pepatah tidak kenal maka tidak sayang, betul ya? Tapi saya seringkali lebih mempercayai kata firman Tuhan jauh dibandingkan kata pepatah. Buktinya apa? Sekalipun Bapak Ibu baru pertama kali melihat saya di sini, saya sudah merasa diterima. Amin. Terlihat dari mana? Terbukti dari senyuman yang ada di wajah Bapak Ibu hari ini kepada saya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Dan pertama-tama saya berterima kasih pada Tuhan Yesus, dan berterima kasih juga kepada Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, Pak Roni tentunya, dan Pak Doni yang tidak bersama-sama dengan kita hari ini, dan juga Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Nah, gak apa-apa untuk memperkenalkan nama saya adalah Martin. Nama panjang saya Martin Luther Joshua Lengke. Jadi lumayan cukup panjang. Bagi saudara Katolik saya dibilang cukup Protestan karena Martin Luther. Nah, untuk saudara Muslim saya dibilang cukup Karesten katanya gitu, cukup Karesten kata orang Betawi seperti itu. Saya memiliki 2 orang anak, mereka masih kecil-kecil. Tadi menemani saya di ibadah pagi di Pluit, Clover. Tapi hari ini, sore hari ini mereka tidak menemani saya karena ada kegiatan. Jadi kita berpisah, saya dropin mereka dan saya langsung ke sini. Jadi saya lumayan, it takes time Bu, untuk saya dapat ke sini, apalagi tiba-tiba ada kemacetan. Dan saya nggak tahu kenapa map membawa saya tidak masuk tol, masuk jalan biasa. Jadi saya mengikuti jalan biasa. Saya sebenarnya pernah tinggal di Lipo Karawaci tahun 99, udah lama banget. Nah, anak pertama saya namanya Gloria Benedict Lengke, yang kedua Martin Joshua Lengke Jr. Yang pertama masih umur 22 tahun, yang satu masih umur 21 tahun. Yang pertama sekolahnya di LSPR di Sudirman, yang kedua adanya di Binus Internasional. Nah, saya tinggalnya sekarang di Batam. Tahun 2019 kembali dari Amerika, church planting di Amerika di Seattle. Kembali Pak Gembala senior Pak Timotius Arifin bilang kalian di di Bali, di Lembah Pujian. Jadi dari 2019 di Lembah Pujian sampai 2025, baru sekitar 1 bulan lebih lah, belum hampir 2 bulan saya ada di Batam. Untuk apa? Untuk bisa membantu di daerah Kepulauan Riau dan juga Singapura, Malaysia dan juga Brunei. Jadi perkembangan Gereja Tuhan GB Representative of Christ Kingdom International Ministry, atau kita sebut KRIM atau ROK, itu cukup berkembang pesat dan berkembang masif. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sampai ke bangsa-bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua di sini
untuk melihat keberadaan kita bukan hanya dari skup kecil saja, ruang pikiran yang kita berpikir kita hanya di sini, tapi Tuhan bisa bekerja di dalam dan melalui kita sampai ke bangsa-bangsa. Yang setuju sama kata katakan amin. Dan haleluya. Saya ingin memulainya dengan sebuah cerita diri saya. Biasanya kan nggak dimulai dengan cerita dulu kan, tapi selalu dengan firman Tuhan. Nah, saya mulai dengan kesaksian, boleh? Boleh. Jadi saya lahir tahun 1995. Itu sekitar berapa tahun yang lalu. Saya lahir tahun 1995, maksudnya lahir baru Bapak Ibu ya. Gak apa-apa sih, kaget juga gak apa-apa. Saya ditemukan Tuhan di dalam suatu taman. Nah, taman ini ada di mana? Di Jakarta Selatan, tempatnya di daerah Blok M. Nah, saya di dalam taman tersebut bersama dengan teman-teman. Nah, waktu itu taman itu disebut taman neraka. Karena apa? Karena semakin malam semakin menyala. Menyala abangku gitu kan. Nah, semakin malam semakin menyala. Nah, di dalam taman itu ada apa? Kok dibilang semakin menyala? Bukan kami yang ngomong taman neraka, tapi orang-orang yang di sekitar kami yang melihat keadaan taman tersebut. Karena ada narkoba, ada pembunuhan di sana. Di sana ada pelacuran, you name it, ada semua di sana. Nah, Bapak Ibu nggak menyangka mungkin muka seperti ini bisa ditemukan Tuhan di sana. Percayalah, saya dari sana. Dan ketika Tuhan menemukan saya di sana, saya tuh tidak berpikir saya mau jadi pendeta. Cita-cita saya cuma dua, Pak. Apa itu? Pertama, saya ingin jadi orang kaya. Pak, semua orang pengen jadi orang kaya, tapi ada nggak yang pengen cita-cita pengen jadi orang kaya gitu kan? Ada orang tadi pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, Bu ya gitu kan ya. Tapi jadi orang kaya, oke, saya pengen jadi orang. Kedua, saya ingin jadi tentara. Tentaranya pengen jadi jenderal. Karena apa? Karena memang kalau Bapak Ibu lihat nama belakang saya Lengke, kira-kira dari mana? Manado ya. Tapi saya tidak lahir di Manado, saya tidak besar di Manado. Saya lahir di Balikpapan, kota Balikpapan. Saya kan pernah ke kota Balikpapan. Oh, nggak ada yang pernah. Oh, Bapak pernah ke kota Balikpapan? Wow, keren banget. Nah, terus saya pindah ke Jakarta dan besar di Jakarta. Jadi saya disebut orang apa dong ya? Yesus lahir di mana? Bethlehem. Besarnya di mana? Disebut apa Yesus? Orang apa? Yesus orang? Jadi saya pilih Jakarta saja kalau gitu kan ya. Karena kalau ke Manado dibilang saya bukan orang Manado, dibilang orang Jakarta. Nah, tapi waktu di Jakarta, nah, saya jadi madesu. Masa depan suram karena pergaulan. Kenal Jakarta, kenal kota Jakarta. Akhirnya saya melupakan apa yang menjadi cita-cita saya sebagai pengen jadi tentara, jenderal, tapi jenderal, nggak mau jadi tentara yang pangkatnya rendah. Karena apa? Waktu di Balikpapan itu kan tugas terakhirnya opa saya kan dulu kan dia Belanda, Kenil dan lain sebagainya, masuk tentara pusat, terus Permesta pecah, masuk lagi. Jadi akhirnya habis dari Timur dan lain sebagainya. Pokoknya apa namanya, the last station itu ada di kota Balikpapan. Nah, rumah kami itu dua, satu masuk dari asrama tentara, satu lagi tidak. Jadi kalau saya ngeliat orang pakai pistol, Ibu, terus tuh ngeliat basoka, aduh biasa sudah biasa. Orang mau marah-marah, tentara marah-marah gitu, udah biasa. Tidur tentara pakai pistol di sininya, sudah nggak terbiasa. Jadi kalau waktu itu pergi ke Jakarta, ketemu dengan polisi, dengan apapun, itu biasa. Mereka lihat pistol itu biasa banget. Nah, saya nggak pernah masuk penjara, tapi saya memasukkan diri saya dalam tahanan. Kenakalan teman-teman saya masuk penjara, ada kebanyakan kalau nggak mati jadi pendeta. Di zamannya saya, angkatannya saya waktu itu, Pak. Waktu itu. Karena kami berdoa, kami waktu saya bertobat. Nah, singkat cerita, Tuhan temukan saya di sana karena ada 3 penginjil yang metode penginjilannya berbeda. Saya nggak tahu kenapa saya bawa ini, Ibu, di sini. Karena saya percaya Tuhan melakukan sesuatu di tempat kita, tempat ini, amin. Di gereja kita tempat ini. Yang setuju sama kata Nah, waktu itu mereka pakai kamera.
kamera zaman dulu ingat handycam? Zaman siapa itu? Itu bukan zamannya saya nggak mau, saya menolak untuk tua gitu. Nah, zaman handycam, waktu zaman handycam saya panggil, sini dong, karena mereka berani cuma syuting di pinggiran taman, tapi dalam taman mereka nggak berani masuk. Jadi saya panggil, saya buka akses ke mereka untuk masuk, dan mereka masuk dan akhirnya mereka wawancara dan mereka kasih brosur. Saya masih ingat brosur yang mereka kasih. Salah satunya adalah kepala Goliat dipegang sama pedang begini, dan itu Daud. Dan saya kan lahir kan bukan seperti bayi-bayi yang lain lahir kan. Kalau bayi yang lain lahirnya gini, saya nggak gitu Bapak Ibu. Secara kakek nenek saya majelis, orang tua sama Kristen terus. Jadi waktu itu saya lahir bukan enggak, saya lahir gini, haleluya. Nah, jadi udah tahu gitu. Jadi dari kecil udah dengerin itu Alkitab, udah dengerin firman Tuhan. Bahkan doa pagi. Opa saya itu suka doa pagi. Jadi saya harus diangkat, diduduki masih kecil gitu loh, dipaksain untuk ikut doa. Nah, jadi ngeliat kayak gitu bilang nih, ini orang Kristen gak sih? Saya argumen, saya debat. Ke orang Kristen ada kekerasan, padahal kita dari dunia itu. Jadi kita ngomong banyak hal seperti itu. Singkat cerita, saya lagi nongkrong waktu itu di trotoar, lagi duduk, teman saya masih ingat teman saya namanya Timotius, orang Batak, makanya Sinaga. Dan kan kita di sana itu di Blok M itu ada nama panggilan, jadi saya dipanggil nama panggilan saya nggak usah kasih tau di sini nama panggilan saya apa. Dia bilang, kan dulu zaman dulu kan belum ada belum ada bro, nggak ada zaman dulu panggilan, ada ibadah. Aduh, saya bilang, gua ini udah capek ibadah, ya kan, dari kecil dari bayi ibadah terus. Bilang beda. Oh ya, bedanya apa? Pertama di hotel, kedua di mana? Kedua ada ceweknya. Wah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketahuilah, saya ini kalau sama cewek nggak kuat begini. Kalau cewek nggak, saya gemeteran, keringat dingin, karena kami sekeluarga, saya punya adik cuma satu, perempuan. Kalau kami anak-anak laki-laki nggak boleh naik kaki di atas kursi. Adik saya perempuan boleh makan pizza, cowok satu-satu ambil satu, tapi adik saya perempuan bisa langsung ambil dua. Dan ayah saya mentreat mami saya itu begitu spesial. Jadi kalau saya lihat perempuan itu bagaimana? Jadi kalau perempuan dan saya itu seperti bagaimana? Walaupun jadi bilang itu playboy, bilang, "Ting lo play banget, saya nggak pernah main perempuan." Kenakalan saya bukan kenakalan perempuan. Percayalah, karena ayah saya selalu menekankan betapa harus mencintai maminya, menghormati mami, menghormati perempuan. Itu yang selalu ada dalam benak saya. Nah, jadi saya tidak ada pikiran untuk mau jahatin perempuan, nggak seperti itu, tapi kenakalannya beda sekali. Nah, jadi pada waktu itu, waktu Tuhan panggil dan dibilangin ada perempuannya, dan teman saya bilang ada perempuan, saya harus bilang, wah puji Tuhan ada teman nih, karena saya nggak berani sendirian. Gaya saya sih berani banget depan perempuan, tapi pas sendirian nggak berani banget. Nah, singkat itu terus bilang ini, ada makanannya. Jadi dua ini Pak yang saya kejar, makan sama ya itu sudah. Nah, sekarang ada teman. Nah, singkat cerita, waktu saya masuk ibadah, saya kaget lihat ibadahnya seperti ini tadi. Biasa kan kita nggak pernah tuh di GPIB ya kan, di tradisional kan, semuanya kan begini. Maju laskar Kristus, nggak pernah tepuk tangan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Kayak gitu kan. Nah, jadi metode pemikiran itu yang saya pikir selalu ada dalam kegiatan bergereja. Sampai saya masuk dalam kegiatan bergereja yang lain daripada lain, di mana kegiatan itu membuka ruangan untuk Roh Kudus. Pesan yang saya ingin bagikan bagi kita tempat ini, dalam ibadah kita, pastikan kita selalu harus membuat ruangan untuk Roh Kudus bekerja. Memang ada metode, ada liturgi, ada sistematis yang kita lakukan dalam kegiatan perayaan ibadah kita. Tapi di dalam kegiatan perayaan ibadah kita, kita harus memberikan ruangan untuk Roh Kudus bekerja.
Yang setuju sama mengatakan Kenapa? Karena itu yang seharusnya terjadi. Karena ibadah kita adalah ibadahnya Tuhan, bukan ibadahnya manusia. Nah, menyangkut ibadah seperti itu, hal demikian juga menyangkut dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap hari kekristenan itu bukan berbicara mengenai metode pemikiran agama. Kekristenan tidak lahir dari pemikiran manusia, tapi kekristenan lahir dari benaknya Tuhan, dari pemikirannya Tuhan, dari hatinya Tuhan. Nah, kalau kekristenan lahir dari hatinya Tuhan, Tuhan menginginkan sikap hati kita untuk senantiasa terhubung dengan hati Tuhan, bukan dengan metode yang mengerti sama bukan dengan cara, bukan dengan pengalaman, tapi dengan hati. Because you know what? Pikiran menyentuh pikiran, tapi hati menyentuh hati. Usah diikut, siap jadi kamera woman. Siap ya? Karena I cannot stand. I can just diam begini, I just move in. Tapi kalau nggak bisa diikutin nggak apa-apa, biarin aja suaranya saja. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, banyak orang bertemu Tuhan, mengikuti Tuhan, but they don't experience God at the first place. Orang boleh mengikuti Tuhan, boleh menjalani kehidupannya, berpikir dengan Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan. Karena beda bertemu dengan mengalami Tuhan. Ribuan orang berdesak-desakan dekat Yesus, berdesak-desakan, crowd was everywhere. They're pushing one with one another, but only one yang receive the miracle. Perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Ingat, ada seorang Bartimeus. Ketika Yesus berjalan, Bartimeus tanya, pengemis buta pula. Dia bertanya, siapa itu? Orang-orang bilang gini, Yesus, orang Nazaret. Dan Bartimeus berteriak, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mau tahu apa yang dilakukan sama orang banyak terhadap orang ini? Orang banyak langsung shut him down, langsung bilang gitu. Mungkin ada orang naruh di situ. Badiang cungana. Banyak ngomong. Shut him down. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia berteriak lebih keras. Dia berseru lebih keras. Jesus, Son of David, have mercy on me. Apa yang Yesus lakukan? Jesus stop. And he turn around. Dan dia bilang ini, panggil dia. Ketika Yesus memanggil Bartimeus, orang-orang sekitarnya bilang gini, kuatkan, dia memanggil kamu. Bartimeus dengan cepat melepaskan jubah pengemisnya dan lari segera menuju pada Yesus. Crowd was following Jesus, but only one Bartimeus yang mengalami Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya mengalami Tuhan, itu terjadi waktu di retret. Karena pada waktu itu mereka mengadakan retret, dan saya bilang gini, I want to ikut retret. Karena apa? Sebenarnya saya bukan mau ikut retretnya, Bu. Karena ada satu perempuan yang saya kejar pada waktu itu. Terus terang, I'm telling you the truth. And juga, dan tentu juga, karena apa? Retretnya dikasih gratis sama kita sebagai anak-anak muda, anak sekolah. Gratis. Udah gratis. Ada perempuan yang kita senengin, kita ikut lagi kan. Dan saya bawa teman-teman saya sekitar 10-12 orang. Dan pembunuh, dan narkoba. Jadi waktu kita ikut retret, di kamar saya itu Pak, itu keluar asap kemuliaan. Mereka nyimeng di kamar saya. Padahal seharusnya kabut dari luar ke dalam. Ini dari dalam keluar. Dan akhirnya kakak-kakak itu gereja gitu. Loh, ada apa tuh? Kok ada satu kamar yang kabutnya keluar sendiri? Dan mereka naik ke kamar dan teman-teman saya semuanya pada matiin. Langsung saya kembali ke kamar masing-masing. Tapi waktu saya mengalami Tuhan, saya masih ingat lagunya apa. Karena waktu itu bukan karena khotbah, tapi karena pujian penyembahan. By the way, Bapak Ibu boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang memimpin dalam pujian penyembahan, Pak Musi, Pak Pujian Singer, sama Ibu, terima kasih.
They are doing very good, amen. They did a good job. Nah, pada waktu itu saya masih ingat, pendetanya khotbah dan saya cuma biasa diam aja. No smile, kaku. Dan waktu nyanyi lagunya apa? Lagunya He Touched Me. Oh, He Touched Me. Tahu lagunya? Lagunya mana? Lagunya sih. Dia jamah, terus hidupku dan beri damai. Dan semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Bapak Ibu mau tahu, saya tepat di sana, saya masih ingat. Ini air, saya di sana, saya di pojok sini. Tiba-tiba air mata jatuh. Waktu air mata jatuh saya hapus, karena saya masih ingat kata ayah saya, jangan menangis laki-laki. Udah begitu. Nggak tahu Indonesia bagian timur tuh manusia-manusia selalu dididik kayak gitu kayaknya ya. Laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh nangis. Jadi waktu air mata jatuh saya langsung hapus. Tiba-tiba jatuh lagi saya hapus dan saya begini kayak. Waktu semakin saya hapus, saya kan teman-teman saya di belakang semua. Saya bawa mereka, saya pikir mereka mau ngomong apa ini. Martin yang bawa kesini, walaupun bukan ada nama panggilan. Tiba-tiba saya tahan seperti ini Pak. Saya tahan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Saya tahan. Semakin saya tahan semakin kuat. Air mata keluar, air hidung keluar, dan air liur keluar. Haleluya. Kalau dulu ada masker aja mantap itu. Semua tak kumpul di masker tuh. Habis udah gini supaya nggak ketahuan. Nah, itu sedap sekali. Supaya tidak terlihat toh, semua air hidung semua keluar kan. Dan pada waktu itu gak ada masker. Dan pendetanya datang sama saya ngeliat kayak gitu. Dia cuma gini, tumpang tangan dan saya jatuh. Malam itu juga saya masuk kamar ibadah selesai. Karena double bed ke atas, teman-teman pada masuk ke kamar nanya, kenapa Tin? Kalau bisa jatuh kenapa? Emang ada apa? Lo diapain? Mereka bertanya seperti ini. Kalau kita berantem sama yang lain, kita baku kuat. Tapi di situ bilang, emang lu diapain sama pendetanya? Mereka sudah mau marah dan sebagainya. Enggak, gue gak diapa-apain. Terus diapain? Didorong? Enggak, gue gak didorong. Cuma disentuh aja jatuh. Kenapa kok bisa begitu? Saya gak tahu kenapa. Tapi di situ ada perubahan. Saya di atas dan saya ambil Alkitab saya baca Alkitab saya cepat-cepat dan saya masukin lagi ke tas saya dan saya bilangin, aduh gue ngantuk, gue capek, gue ngantuk, mau tidur. Karena saya nggak mau lagi bergaul lagi dengan cara-cara nyimeng dan lain sebagainya. Saya mau betul-betul lepas. Singkat cerita, besok paginya waktu ibadah, tiba-tiba Roh Kudus jamah saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih lihat saya dari A sampai Z, semua apa yang saya lakukan yang tidak baik. Tapi di sini perbedaannya, ketika Tuhan menunjukkan dosa kita dengan iblis menunjukkan dosa kita, iblis menuduh, kamu gak layak, kamu gak pantas dan segini. Dan Tuhan enggak. Waktu dia menunjukkan itu, dia tunjukkan dengan belas kasihan. Dia peluk saya dan saya nangis, Tuhan. Dan di situ saya dengar suara Roh Kudus, saya mau pakai kamu. Saya mau pakai kamu. Dan saya bilang, mau Tuhan, saya mau Tuhan. Tiba-tiba saya jatuh dan saya udah guling-guling. Pikiran saya, aduh teman-teman saya mau ngomong apa. Tapi hati saya bilang, ya saya mau Tuhan. Saya mau pakai kamu jadi nabi atas bangsa-bangsa. Saya mau keliling kamu ke bangsa-bangsa. Saya bilang, ya Tuhan saya mau Tuhan. Dan saya guling-guling dan saya gak perlu teman-teman saya. Di situ perubahan saya ketika saya mengalami Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita mengalami Tuhan seperti Bartimeus, seperti perempuan 12 tahun pendarahan, seperti perempuan yang kedapatan basah bersinar, dia mengalami Tuhan, dia dilepaskan daripada hukuman mati. Yesus berkata, tidak ada seorang pun kah yang melemparkan batu pada kamu dan perempuan bilang ini tidak ada Tuhan. Yesus berkata, aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya percaya perempuan itu dilepaskan dan pergi dan mengikuti Yesus karena dia sudah mengalami Tuhan Yesus. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan kekristenan kita itu bukan kehidupan berbicara mengenai metode pemikiran manusia, tapi hati yang Tuhan yang keluar di sana sehingga ada namanya kekristenan. Karena kekristenan keluar dari Tuhan. Kekristenan bukan berbicara mengenai agama, berbicara mengenai hubungan. Berbicara mengenai persekutuan intim dengan Tuhan.
Because God is a personal God. Singkat cerita Bapak Ibu, saya ini anak kampung. Saya kalau waktu di Balikpapan main tanpa slop, tanpa sendal. Ingusan, cacingan. Sampai dimarahin, jangan lagi ngomong cacingan. Memang cacingan mau diapain? Cari apa kecebong di got. I used to be like that. Anak kampung. Waktu bertobat, seperti Tuhan membalikan telapak tangan. Saya dibawa Tuhan ke Amerika. Sampai di Amerika, Bu, saya lihat Amerika, saya bingung. Karena apa? Tulisannya saya bingung. Tahu yes no, thank you, yes no, yes, thank you. Pas lihat apa tulisan? Liquor. Apa itu? Ternyata liquor, minuman keras. Apa minuman keras. Dan masuk kan biasa kan kita kan kalau dulu kan ya zaman dulu kan ya beli ke toko gitu ya, beli biasa kan. Di Amerika kan enggak buka 7-Eleven ting tong. Apa ini ting tong gitu kan. Keluar ting tong, mikir kita ting tong apa ini. Nah, jadi waktu sampai masuk di Amerika itu malam-malam, waktu dijemput keluar dari LX, dan saya cuma bilang gini, besok saya pulang. Saya bilang, saya I know nothing about America, I cannot speak English. Dulu gak bisa. Akhirnya, sampai opa-oma sudah di situ, saya disuruh pergi ke 7-Eleven itu. Jadi saya cuma bawa duit itu, saya cuma kasih tunjuk. Yang ini kasih kembalian, yaudah saya balik. Saya masih ingat disuruh beli Mountain Dew, minuman Mountain Dew, sama Coca-Cola. Singkat cerita, besok paginya saya bangun, saya buka mata. Waktu saya buka mata, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Waktu saya buka pintu, saya hirup udara Amerika. Dan saya bilang, Tuhan, semalam saya masih di Indonesia. Bangun pagi, buka mata, sudah di Amerika. Saya bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Ketika kita bisa mengucap syukur dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita miliki karena kasih anugerah Tuhan, di situ akan membuat perubahan besar dalam benak kita karena kita terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Karena keadaan situasi sebenarnya tidak bisa mendikte kita. Kita yang menentukan keadaan situasi itu. Bukan perasaan kita. Kita yang menentukan perasaan kita. Karena kita berjalan oleh iman, bukan oleh perasaan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. So whatever situation you are in right now, itu tidak cukup kuat membuat kita terpuruk, membuat kita terjatuh kalau kita tidak izinkan. Yang mengerti sama-sama kalian. Karena situasi kondisimu itulah sifatnya temporary. Keadaan yang tidak memiliki perasaan, yang tidak memiliki kata sifat, kata benda. Kita yang mengontrol, bukan kita yang dikontrol. Amin. Jadi pada waktu itu saya memutuskan, Bu, saya nggak akan jadi balik ke Indonesia. Masa orang lain di luar sana bisa mengalami yang namanya menghadapi situasi, kondisi yang mereka hadapi, kenapa saya tidak bisa? So I was fighting. Jadi saya apa namanya? Saya bertempur, bukan dengan kuat dengan gagah, tapi dengan pengertian. Jika Tuhan bersamaku, siapakah dia lawanku? Suatu hari saya dibawa pemikiran seperti sama Tuhan, karena kita orang Asia kan. Orang Asia di Amerika pada waktu itu tahun 90-an, saya merasa inferior. Kenapa? Dari rambutnya saja sudah blonde. Mereka, ya kan, kayak ibu kan blonde, ya kan menyala, ya kan keren sekali ibu rambutnya. Nah, terus warna kulitnya juga putih. So I was inferior. Pada mereka tinggi besar. Sampai suatu hari saya masuk ke mall. Karena teman saya punya teman teman kerja dari Jawa. Nah, kalau jalan, kita kan orang Indonesia kan selalu sopan, betul ya? Jadi kesopanan Indonesia selalu dibawa ke Amerika. Excuse me. Gitu, Bu. Excuse me. Nah, semakin excuse me semakin sopan. Nah, saya punya teman orang Amerika begini. What? What is he doing? What is he doing? Dibilang gitu kan. Apa yang dilakukan? Kan supaya sopan. Saya mau mengajak GB Rock di Karawaci untuk berpikir sebagaimana kerajaan berpikir. Sang raja berpikir, kenapa? Because the relationship with God
will change our culture. We are here in Indonesia, but our culture is kingdom culture. Amin. Dua warga negara Indonesia, tapi warga negara sorga. Tapi ketika kita berjalan dalam muka bumi ini, pastikan ketika kita berjalan di muka bumi ini, kita juga berjalan di dalam culture kerajaan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Artinya setiap warga kerajaan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita adalah perwakilan kerajaan, di mana ketika kita menyampaikan pesan, kita akan menyampaikan pesan kerajaan. Sikap kita adalah sikap kerajaan. Cara pandang kita adalah cara pandang kerajaan. Jadi pada waktu saya di Amerika, saya dibukakan Tuhan, kamu anak raja di atas segala raja. I was shocked, Pak. Anak kampung bertobat dalam waktu 1 tahun, 2 tahun dibawa Tuhan ke Amerika. Berhadapan dengan orang-orang Amerika. Dan saya berpikir, oh mereka lebih keren dan saya. Oh kan kita orang Indonesia selalu gitu kan. Dulu, zaman dulu, sekarang sih udah biasa. Lihat orang bule kita bule. Saya juga sekarang bule loh. Tambah T. Round. Nah jadi pada waktu itu saya masuk mall, Roh Kudus ngomong gini, kamu anak raja di atas segala raja. And it changed me totally in my mindset. Saya berjalan bukan lagi inferior, tapi bukan sombong, anak raja. Enggak. I was walking in God's confidence. Bukan di dalam percaya diri. Kalau ada orang datang sama saya, Pak, saya nggak percaya diri, saya bilang gini, bagus, jangan percaya diri. Oh really? Iya, jangan percaya diri. Percaya Tuhan dalam diri kita. Secara otomatis orang bilang kita percaya diri. Bapak Ibu, sampai hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, saya tidak punya percaya diri. Setiap kali khotbah saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, I can do nothing without you. Saya nggak punya percaya diri dan nggak perlu percaya diri. Yang penting adalah percaya Tuhan dalam diri kita. Karena kalau percaya diri kita menjadi sombong, kita mengandalkan kekuatan. Jadi pada waktu itu ketika Roh Kudus ngomong gitu, saya langsung bilang, Tuhan terima kasih, saya berjalan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu tahu, saya berhadapan dengan orang-orang bule, saya bergaya seperti mereka. Saya nggak membawa culture Indonesia, saya membawa culture-nya mereka. Mereka kan suka cekak pinggang, saya juga cekak pinggang. So we're talking. Suatu hari my supervisor, we are walking, right? Terus dia bilang gini, Martin, you're American, right? No? Ambil jalan. Yeah, but you were born in America. Nah, no? Yes, but you are US citizen, right? No. Yang mikir, no. Tapi gayanya, caranya, kok gaya kayak Amerika? Because you know what? I adapt. Saya beradaptasi. Bapak Ibu tahu nggak kenapa dinosaurus punah? Ada yang tahu kenapa? Bukan karena ganti nama, bukan karena ganti kulit. Dinosaurus punah karena nggak bisa beradaptasi. Coba deh, hari ini Bapak datang sama saya, Brother Martin, let's do a business together with me. You know what? I'm a very good businessman. I'm a very good sales. I will make sure this business is gonna be growing so fast and rapidly, and we're gonna be rich. Oh really? What kind of business that you offer? Dia bilang ini, pager. You know pager? Ada tahu pager nggak? Tahu ya? Kok semuanya diam? Apa karena dingin? You know pager, right? Tut. Lihat, ada kiriman. Zaman dulu. Aduh maaf ya, zaman dulu memang ini. Wuhui. Pager. Motorola, ya kan? Kecil bentuknya. Terus apa? Kita harus kemana? Ke operator. Zaman dulu itu ada telepon umum. Ada telepon koin sama telepon kartu. Karena di situ dibilang, operator ditujukan ini. Pesannya apa? Pesannya, saya mau datang sebentar lagi. Udah kita ngomong, operatornya bilang, oke saya ulangi, saya mau datang sebentar lagi. Di McDonald, dibaca lagi, di McDonald. Itu pager tuh nge-rap. Dino nge-rap, ngerepotin. Karena diulang. Hari ini Bapak datang sama saya, ngajak bisnis sama saya.
bisnis pager. Kira-kira mau nggak? Bapak Ibu, mau sehebat apapun presentasi yang diberikan Bapak ke saya, percayalah, saya akan tertawa dalam hati saya. Hari begini, pager, ya kan? Kita, apalagi bilang, Pak, kita akan bisnis surat menyurat. Dulu ingat surat kilat, surat khusus, surat biasa 7 hari, surat khusus 3 hari, surat super kilat 1 hari. Dan masuk kita ke kantor pos. Dan Bapak datang sama saya, ayo Pak, kita bisnis surat menyurat. Sekarang metode sekarang WhatsApp, WhatsApp, Telegram. Artinya kalau kita tidak bisa beradaptasi, we gonna perish. Bukankah Roh Kudus itu selalu dinamis? Makanya kan from faith to faith, from glory to glory, grace for grace. Artinya apa yang Roh Kudus mau kerjakan hari ini tidak selalu sama dengan akan datang. Jadi Bapak Ibu, mari gereja Tuhan untuk kita bisa beradaptasi dengan apa yang menjadi kegerakan Roh Kudus di dalam kita. Amin. Nah, jadi pada waktu itu saya berpikir, Tuhan, apa yang saya lakukan? Dan Roh Kudus bergerak untuk saya bisa beradaptasi dengan gaya mereka. Dan suatu hari salah seorang pembina rohani, mentor saya di gereja, dia bilang gini, Martin, you gonna preach. Terus dia bilang, preach? Anak kampung. Dan saya gereja lokal. Lokal itu Amerika, gereja Amerika. Di mana? Di Seattle. Di Mount Lake Terrace tepatnya. Di Washington State. Dan jawaban saya pertama kali waktu dia ngomong gini, I cannot do it. Why? I can speak English. No, you speak English very good. Bedanya orang Indonesia sama orang Amerika. Ketika mereka kasih sesuatu, mereka support. No, you speak very good English. Dan teman-teman saya orang-orang Amerika bilang, no Martin, you speak very good English. You speak very good. No, you speak very good English. Akhirnya saya bilang, oke. Dan ditentukan tanggalnya. You know what Bapak Ibu? Setiap hari saya datang ke gereja habis kerja, ngapain? Doa. Saya doa di salah satu ruangan gereja. Tuhan tolong, saya nggak bisa Tuhan tanpa Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya sampaikan? Dan Roh Kudus cuma ngomong ini, talk about love. Bicara mengenai kasih. Hari hanya saya masuk kamar mandi, saya cari toilet. Karena ruang Maha Kudus saya ada di toilet. Dan saya berdoa. Dan saya nggak sadar Ibu, saya berdoa udah di doa syafaat. Karena waktunya saya naik, teman saya nyari saya. Saya keluar kamar mandi, teman saya bilang gini, Martin, where have you been? This is your turn. Oh, my turn? Yes. Udah panjang saya udah berdoa syafaat, udah doa peperangan dan sebagainya. Singkat cerita, saya masuk ke gereja. Saya lari dari belakang ke depan. Saya masih ingat posisinya di sini. Saya lari di belakang ini. Kan di atas, bawah gini. Saya lihat, oh wow, boleh. Dan saya bilang, praise the Lord. Mereka diam. God is good. Mereka jawab, all the time. Saya jawab lagi, all the time. Mereka jawab lagi, God is good. Sampai 3 kali saya ulang-ulang. God is good. All the time. God is good. Terus saya bilang ini, tonight. Karena itu kan evening service, jam 5. Kayak kita kan 4:30. Tonight, I'm going to talk about something good. Tonight, I'm going to talk about something beautiful. Tonight, Bapak Ibu mau tahu? Tonight terus. Tonight. Untuk part itu saya sudah hafal mati. Kata kutip mati. Saya sudah hafal banget. Tonight, I'm going to talk about something wonderful. Itu orang bule-bule Bapak Ibu. Duduknya tadinya begini. Saya nyerang. Tiba-tiba maju. Sampai maju gini. Ini mau ngomong apa? Dan saya bilang, tonight, I'm going to talk about something great. Tonight, I'm going to talk about something powerful.
Tonight, I'm going to talk about. Saya diam. Saya sengaja buat pause. Semuanya hening. About love. Itu saya bisa rasain suatu ruangan. Bapak Ibu mau tahu? Roh Kudus bekerja. Pada waktu itu saya rasakan seperti get shocked by the electricity, kesetrum, boom, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mengat seret. Dan saat itu saya tidak tahu apa yang saya ngomong. And I remember, yang saya ingat adalah I did the altar call. Saya panggil bu altar call. Siapa di sini yang mau menerima dan mengalami kasih Tuhan, maju ke depan. Dan 85% maju ke depan. Dan rata-rata anak-anak muda. Dan saya kan di atas panggung, mereka di bawah. Waktu mereka maju saya kaget. Ih, bisa maju juga mereka. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Raise your hand. Waktu saya berdoa tumpang tangan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bam! Jatuh. Slain in the spirit. Wih, saya bilang, luar biasa. Tumpang tangan, jatuh. Benak saya seperti itu. Ini anak kampung, pikiran saya seperti itu kan. Saya turun bu. Saya turun. Saya lupa. Jatuh. Kuasa Tuhan bekerja. Dan pada saat itu, selesai ibadah, semuanya penuh dengan kasih Tuhan. Semua nggak ada yang bergerak, duduk, tidak ada seperti tidak berat untuk pulang karena kasih Tuhan. Di tempat itu begitu manis, so sweet, it was so beautiful. And guess what? It's not me, it's God's. Karena apa? Karena saya nggak bisa bahasa Inggris jago. Bapak Ibu, ketika kita berada dalam hubungan dengan Tuhan, kita akan senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Kita akan waspada. Pertama, waspada bahwa si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang datang di telahnya. Kita tahu ada musuh yang senantiasa ingin menerkam kita. Tapi firman Tuhan katakan ayat selanjutnya, tapi jangan takut. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab engkau tahu semua saudaramu menanggung penderitaan yang sama. Lawan dia dengan iman yang teguh. Yang kedua, dengan iman yang teguh, artinya kita tahu siapa kita dalam Tuhan, posisi kita dalam Tuhan, bahwa kita dikasih Tuhan, bahwa kita dianugerahi pertolongan sama Tuhan. Yang ketiga, kita tahu siapa Tuhan kita. It's not about me, it's about God. Amin. Kita harus berani berkata demikian dalam hidup ini. Aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Sehingga ketika Tuhan panggil kita, suruh kita dalam hal apa saja, we are willing to do it. We are available to do it. Amin. Jangan bilang gak bisa, aku gak mampu. Memang benar, gak usah diomongin gak mampu, gak bisa, sudah pasti gak bisa, gak mampu. Karena dalam pelayanan kita, di dalam Tuhan, karena dalam ketidakmampuan itulah Tuhan bekerja dengan kemampuannya, sehingga kesempurnaan Tuhan menjadi nyata di dalam ketidaksempurnaan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya hanya Tuhan saja yang menerima segala hormat, pujian, kebesaran, kemuliaan. Pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini mengenai sadar dan berjaga-jaga, salah satunya adalah berikan ruangan untuk Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Saya tutup dengan ayat. Kan sebenarnya dari tadi saya sudah bicara ayat, tapi kan saya nggak bilang sesa. Kok nggak ada buka Alkitab? Oke, kita buka Alkitab di dalam Matius 24 ayat 44. Ini ayat penutup kita. Matius 24 ayat yang ke-44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perhatikan di sini pernyataan Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu apa? Juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu tidak usah mikirin kapan waktunya Anak Manusia itu datang. Yang menjadi fokus utama kita, pertama Anak Manusianya, yang kedua siap sedianya kita. Kapan Yesus datang, itu bagiannya Tuhan. Tapi bagian kita mempersiapkan diri kita pada saat Dia datang, kita sudah siap menyambut Dia. Nah, siap sedia di sini juga
Bukan hanya mengenai cara kita berpikir, apa yang kita kegiatan kita, tapi dalam kehidupan setiap hari kita. Apa yang kita kerjakan. Karena your activities is not your productivity. Karena aktivitas kita bukan produktivitas kita. Bapak Ibu berpikir semakin sibuk seorang semakin produktif dia, belum tentu. Kita produktif dalam kerajaan sorga ketika kita tahu purpose-nya kita, ketika kita melakukan apa yang menjadi panggilan kita, dan juga ketika kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, our assignment. So make sure gereja Tuhan, Lipo Karawaci, GB Rock Lipo Karawaci, untuk mengerti bahwa kesediaan kita, waspada kita, ketika kita senantiasa sadar Roh Kudus ada dalam kita, dan kita memberikan ruangan untuk dia bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami dia setiap hari dalam kehidupan kita. Karena kekristenan bukan bicara mengenai metode agama pemikiran manusia, tapi kekristenan berbicara mengenai hati Tuhan, sehingga kita terhubung dari hati ke hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Dan Tuhan ingin berhubungan secara personal dengan kita. Karena apa? Karena dengan pengalaman bersama Tuhan, mengalami Tuhan saja, hidup kita diubahkan, dan banyak orang akan diubahkan melalui hidup dan kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur sore hari ini Engkau menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami selalu membuka ruang hidup kami, sehingga untuk Roh Kudus, sehingga kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga kami boleh temukan Tuhan untuk sadar dan berjaga-jaga. Kami sadar Tuhan bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh Roh Kudus yang dalam diri kami. Hamba berdoa bagi gereja Tuhan tempat ini, biar kami senantiasa boleh mengalami Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih Kau bertata di atas puji-pujian umat kudus Tuhan. Kami bersyukur. Bapak Ibu di sini ada yang sakit perut, di dada, ada? Saya mau berdoa. Engkau mengalami gastrik, lambung, ada? Let me pray for you. Taruh tangan kanan di dada. Taruh tangan kanan. Bapak, terima kasih untuk saudara hamba yang menaruh tangan di kanan di dada, yang di sini maupun yang di depan di jemaat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kegundah-gulanaan, kekhawatiran, kecemasan, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan aku berkatakan, pergi dan keluar dari pikiran mereka yang membuat hati mereka cemas, pikiran mereka gundah-gulana, yang membuat gastrik, membuat asam lambung naik. Saat ini aku perintahkan stop dan merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. I speak peace into your mind. I speak peace into your heart. I speak joy. I speak comfort in the name of Yeshua HaMashiach. Bapak, terima kasih. Tidak ada kekhawatiran lagi dalam hati dan pikiran mereka. Tidak ada lagi kecemasan. Karena Engkaulah Immanuel yang berkata, aku adalah aku. Di mana Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada di setiap saat dalam hidup kami. Baik itu baik atau tidak baik, Engkau selalu ada. Karena Engkau adalah Engkau, aku adalah aku. Terima kasih buat kepastian ini Bapak dalam hidup mereka, teman-teman hamba, saudara-saudara hamba. Engkau telah dilepaskan, Engkau telah dimerdekakan. Jangan khawatir tentang keuangan, jangan khawatir tentang keluargamu, jangan khawatir tentang masa depan rumah tanggamu, jangan khawatir tentang your spouse, tentang pasangan hidupmu, anak-anakmu. Jangan khawatir, kata Tuhan. I've given you a new day. I've been preparing great things ahead in front of you. Tuhan sudah mempersiapkan hal yang besar di depan engkau. Bahkan janji berkata, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Terjadilah dalam kehidupanmu saat ini. I speak blessing. It is done. It is established. Bapak Ibu yang sudah taruh tangan di dada, katakan terima kasih Tuhan. Angkat wajahmu dan angkat tangan, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan, buat pernyataan firman-Mu.
Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sampai mengatakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,